يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang mencintai karena Allah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dalam keadaan sehat dari tidur, kemudian kita nanti berwudu, datang ke tempat kita sholat dalam keadaan khudur, tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan menjadi bekal kita kelak pada hari yang la yanfa'u malun wala banun, hari tidak berguna lagi harta benda dan anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih. Kemudian selawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah. Marilah kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjadi landasan utama, menjadi dalil tentang wajibnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah berfirman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian. Ya. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Ini di bulan Ramadan. Ya. Hanya beberapa hari, itu 29 hari atau 30 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, musafir maksudnya, lalu dia tidak berpuasa, sakit, tidak mampu puasa, enggak dia puasa, musafir, lemah rasanya kalau berpuasa, enggak dia puasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Wajib hukumnya untuk diqada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Ayat ini jemaah Allah itu dulu di awal-awal diwajibkan berpuasa, ada keringanan bagi yang sehat tapi dia merasakan berat untuk berpuasa, berat menjalankannya, oleh dia tidak puasa diganti dengan fidyah. Itu awal-awal, tapi kemudian hukum ini dimansuh
Ya, sehingga puasa itu kemudian tidak bisa seperti itu. Bagi yang mampu wajib dia berpuasa, tak boleh dia berpuasa. Ya, kecuali kalau dia sakit, dia musafir, lalu dia tidak berpuasa, itu pun wajib untuk mengqadha. Kecuali sakitnya sakit yang tidak bisa disembuhkan, seperti orang yang tua renta, sakit kronis tidak bisa lagi, sudah, maka baru dia boleh tidak puasa dan menggantinya dengan fidyah. Jadi awal-awalnya dulu diberi opsi, kalau terasa berat boleh nggak puasa tapi bayar, kasih orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Jamaah rahimakumullah. Artinya di sini kalau seseorang itu selain dia berpuasa, maka dia juga memberikan makan. Jadi tambah, ini lebih baik lagi. Atau dia memberikan makan untuk satu hari puasa itu bukan hanya untuk satu orang miskin, tapi dia tambah lebih daripada itu dia kasih. Tadinya dia satu hari itu setengah fitrah, tiba-tiba satu fitrah, itu lebih baik. Ya. Wa an tasumu khairul lakum, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini jadi di awal-awal dulu orang dibolehkan untuk memilih antara berpuasa dengan membayar fidyah. Ya, kalau dia nggak puasa dia bayar fidyah, kalau dia berpuasa. Itu dulu di awal-awal diwajibkan puasa. Tapi setelah itu ayat atau hukum daripada ayat ini dimaksud dalam ayat yang berikutnya. Ya, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran diturunkan di bulan Ramadan, kewajiban puasa kan di bulan Ramadan. Ya, Quran yang diturunkan sebagai petunjuk, sebagai penjelas terhadap petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda. Luar biasa Quran ini, makanya antara puasa Ramadan dan Quran itu nggak bisa dipisah. Ya, kita puasa Ramadan, kita banyak baca Quran. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, ada di bulan Ramadan, dan dia tidak berada di daerahnya, enggak sedang musafir, bukan dalam perjalanan, maka berpuasalah. Nah, ayat ini menasakh, mengamandemen hukum daripada ayat yang sebelumnya yang membolehkan antara puasa dengan membayar fidyah kalau tidak puasa. Nah, ayat ini siapa yang ada di bulan Ramadan itu, ada di daerahnya, nggak sedang musafir, falyasumlah, dia berpuasa. Maksudnya itulah kemudian tidak ada pilihan, wajib berpuasa kecuali kalau ada uzur, itu sakit atau musafir. Maka setelah ayat ini diulangi lagi oleh Allah, isi ayat yang pertama yang enggak dinasakh, mana dia? Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi bukannya pilihan lagi, sudah wajib berpuasa. Kalau nggak berpuasa karena ada uzur, wajib mengqadha, bukan membayar fidyah, wajib mengqadha. Ya.
Kemudian Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Allah kenapa membolehkan orang sakit gak berpuasa? Karena itu yang mudah bagi dia gak berpuasa. Jadi kalau dia sehat, yang mudah bagi dia berpuasa. Orang musafir juga seperti itu. Jadi Allah memudahkan betul kepada hambanya. Walitu'minul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Bilangan dari bulan Ramadan yang berpuasa supaya full kita puasa. Kalau memang umur bulan 29 kita puasa. Kalau memang nggak kelihatan bulan malam 30, berarti 30 kita puasa. Ya, Allah perintahkan, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikannya kepadamu, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Allah, kita menjadi orang Islam, ini petunjuk dari Allah. Kita bisa sholat, petunjuk dari Allah. Kita bisa berjamaah, ini petunjuk dari Allah. Masuk bulan Ramadan, kita bisa berpuasa. Kita nggak remeh-remehkan itu puasa. Itu petunjuk dari Allah. Kita bisa melakukannya dengan baik, sehat kita, itu karunia dari Allah. Jadi semua ini hendaknya disyukuri. Kita harus bersyukur kepada Allah. Ya, karena itu semuanya nikmat. Ya, nikmat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti kelihatan betul betapa perjuangan kita mentaati Allah, perjuangan kita melaksanakan kewajiban yang dibebankannya kepada kita itu sangat bernilai di sisi Allah. Makanya disitulah manusia dia memetik hasilnya, di situ dia berbahagia. Orang yang berpuasa mereka memiliki 2 saat paling bahagia. Pertama, saat puasanya sudah selesai, bahagia rasanya. Yang kedua, dia bahagia ketika bangkit dari kuburnya dihadapkan kepada Allah. Di situ dia berbahagia dengan puasanya. Jamaah Allah. Jadi inilah dia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat kita dengarkan dari surah Al-Baqarah mengenai puasa yang diwajibkan oleh Allah. Ternyata Allah Maha sayang kepada hambanya. Di awal-awal kewajiban berpuasa diberi pilihan dari ganda. Lama-kelamaan terus akhirnya diwajibkan, tidak ada pilihan. Sebagaimana dalam larangan juga seperti itu. Awal-awal dulu orang tidak dilarang minum minuman keras. Kalau sudah menjadi kebiasaan orang Arab itu, tapi diberi arahan. Mereka punya pengetahuan tentang manfaat dan mudaratnya. Setelah itu mereka dilarang untuk minum minuman keras di saat-saat mereka akan sholat, itu supaya jangan mabuk ketika sholat. Lama-kelamaan kemudian diharamkan secara total oleh Allah. Itu dilakukan secara bertingkat, secara bertahap, menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba. Namun hamba ini banyak yang tidak sayang kepada dirinya. Semoga kita semua bisa bersyukur, dan mudah-mudahan dengan syukurnya kita akan diridai oleh Allah dan diberi tambahan nikmat oleh Allah. Kira-kira sebenarnya dia hanya yang lebih hanya tahu itu tamaran itu Arab sedek bahasa dan Arab tidak mengajar Berangkat setengah fitrah. Luasnya sekali kebersihan. Setengah fitrah akhir berapa aja 1 hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.